Negeri tirai bambu kembali mengirimkan pesan tegas tentang dominasi udara mereka. Setelah Rafale India terjatuh dalam pertempuran di Kashmir pada April 2025, kini giliran F-15C Jepang mengalami penguncian radar agresif oleh jet tempur J-15 Cina di atas Selat Miyako. Dua insiden yang terjadi dalam rentang waktu dekat ini menambahkan banyak catatan tentang keunggulan sistem persenjataan dan teknologi udara Cina. Simak selengkapnya dalam video berikut. Kementerian Pertahanan Jepang mengakui radar jet tempur J-15 milik Cina telah mengunci jet F-15C milik Jepang pada Sabtu 6 Desember 2025 di atas Selat Miyako. Penguncian yang terjadi pada malam hari ini dilaporkan berlangsung lebih lama daripada kejadian di sore hari. Menurut laporan Kyodo News, penguncian sore terjadi dari jarak 50 km, sementara yang malam hari berjarak 110 km. Penguncian oleh radar jet tempur yang memang berfungsi untuk mencari data dianggap sebagai tindakan provokasi karena biasanya dilakukan sebelum penembakan. Militer Cina sendiri merilis rekaman percakapan yang menunjukkan mereka telah memberitahu militer Jepang mengenai rencana latihan mereka. Militer Cina mengeklaim F-15C Jepang memasuki area latihan armada tempur laut yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning dan mengaku telah melacak sinyal radar dari pesawat Jepang yang mengarah ke kapal dan pesawat Cina. Namun Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membantah adanya penguncian tersebut sambil menegaskan bahwa F-15C telah menjaga jarak aman dari armada Cina. Koizumi menyatakan Cina tidak memberikan rincian lokasi dan skala latihan secara jelas yang diketahui hanya digelar di sekitar Kepulauan Okinawa. Insiden penguncian radar ini dinilai sebagai yang paling serius antara militer Jepang dan Cina dibandingkan konfrontasi sebelumnya yang hanya sebatas saling membuntuti. Bahkan, insiden saling membayangi kembali terjadi pada Selasa 9 Desember 2025 ketika jet Jepang membuntuti pesawat pengebom Cina-Rusia yang terbang berdekatan. Insiden di Selat Miyako kembali memperlihatkan bagaimana pesawat tempur buatan Cina mampu menunjukkan keunggulannya dibandingkan jet-jet yang sedang dipertimbangkan Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah menandatangani kontrak pengadaan Rafale dari Perancis dan tengah menjajaki pembelian F-15AX dari Amerika Serikat. Situasi ini mengingatkan pada kejadian di Kashmir pada April 2025 ketika J-10 Pakistan berhasil menembak jatuh Rafale India. J-10 dan J-15 sama-sama produk industri pertahanan Cina, hanya diproduksi oleh pabrikan berbeda. Pertempuran udara tersebut menegaskan dominasi sistem persenjataan Cina, sementara penguncian radar pada November 2025 menunjukkan keunggulan lain dari teknologi mereka. Walaupun Cina dan Jepang tidak mempublikasikan detail teknis insiden tersebut, yang jelas kejadian itu mencerminkan kemampuan superior Cina dalam operasi jangkauan jauh atau Beyond Visual Range (BVR). J-15 dibekali radar ESA generasi terbaru yang mampu mendeteksi dan mengunci target sampai sekitar 250 km, serta mulai melacak objek pada jarak hingga 300 km. Tak hanya mampu melihat dari jarak jauh, J-15 juga mampu memukul dari jarak tersebut. Rudal PL-15 yang dibawanya dapat menjangkau target sekitar 300 km dan melesat hingga Mach 4 hampir 5.000 km per jam. Jika rudal itu ditembakkan saat penguncian pertama terjadi, F-15C hampir tidak punya peluang untuk menghindar. Karena PL-15 hanya membutuhkan beberapa detik untuk mencapai target dalam jarak 50 hingga 110 km. Rudal PL-15E sebelumnya sudah digunakan pada April 2025 di Kashmir ketika J-10 Pakistan menembak Rafale India dari jarak lebih dari 100 km. Kini Cina disebut sedang menyiapkan PL-16 sebagai penerusnya, sementara peningkatan teknologi terus dilakukan pada J-15B dan J-20. Kekhawatiran sejumlah pihak soal perluasan penggunaan kecerdasan buatan AI oleh militer Cina juga semakin terlihat. AI kini diterapkan dalam sistem pembidikan sasaran di J-15B dan J-20 dengan radar J-20 mampu melacak musuh 3 kali lebih cepat. Perusahaan pertahanan Norinco juga telah memperkenalkan wahana tempur nirawak P-60 yang dikendalikan mesin AI DeepSeek dan mampu melaju hingga 50 km per jam.
Semua kemampuan itu diperkuat oleh jaringan satelit, stasiun radar, stasiun radio, serta pesawat intai komando udara UX. Jangkauan pengamatan UX jauh melampaui pesawat tempur atau pengebom, dan jaringan satelit seperti Gaoven makin meningkatkan kapabilitas tersebut. Selain untuk pengawasan, satelit dan radio juga dimanfaatkan untuk mengacaukan sinyal musuh, membuat aset militer Cina sulit dilacak. Dalam konflik Kashmir 2025, diduga pengacakan inilah yang membuat radar lawan tidak bekerja optimal. Di lain sisi, F-15C milik Jepang memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan F-15 negara lain meski sebagian persenjataannya sama. F-15C dilengkapi rudal AIM-120C dengan jangkauan sekitar 120 km. Pada Januari 2025, Jepang membeli 1.200 unit AIM-120D3 dan C8 yang disebut mampu mencapai target hingga 160 km. Jepang mengoperasikan sekitar 200 F-15 buatan Mitsubishi karena negara itu diizinkan AS untuk memproduksi sendiri pesawat rancangan mereka termasuk F-16 dan F-35. Bahkan, Jepang mengembangkan F-2 berdasarkan desain F-16. Secara umum, F-15 dengan mesin ganda dan daya angkut besar dianggap ideal untuk misi pertahanan maritim dan perang udara karena dapat membawa banyak senjata dan rudal udara ke udara. Meski demikian, F-15C tetap berbeda dari F-15EX yang sedang diincar Indonesia. Jepang terus menyesuaikan F-15C dengan kebutuhan pertahanannya sendiri. Insiden penguncian radar ini menegaskan Cina semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan udara utama di Asia. Dari kasus C-10 yang menjatuhkan Rafale di Kashmir, hingga kemampuan PL-15 mengancam F-15C, berbagai insiden terbaru menunjukkan sistem persenjataan Cina terus meningkat. Perkembangan teknologi Cina yang begitu cepat menjadi tantangan baru dalam dinamika kekuatan udara kawasan. Simak terus informasi terkini seputar dunia militer global hanya di YouTube Kompas.com.